Pak, dipersilakan Pak Fikri. Ya, baik. Terima kasih, Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Samsul Widodo dari staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Desa PDTT yang selalu hadir nih Pak. Terima kasih membantu kami di PT RIDE ya, PT Rapoya Indonesia Evolution. Juga terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa, khususnya yang di wilayah Bandung ya dan Jawa Barat. Nah, perkenalan nih bagi yang baru hadir di webinar keempat ya hari ini. Jadi sedikit cerita, webinar ini tadi yang disampaikan oleh Mas Alif ya, webinar BUMDes Business Center atau BBC, ini kita adakan secara rutin. Jadi RIDE mengadakan webinar BBC ini secara rutin di hari Senin dan juga hari Rabu di jam 10 sampai selesai. Nah, hari ini adalah sesi keempat ya. Nah, sesi keempat untuk wilayah Bandung dan juga wilayah Jawa Barat. Jika ada yang wilayah Jawa Barat bisa ikut juga. Nah, apa itu webinar, tema dari webinar kami? Jadi seperti yang tadi juga sudah disebutkan ya oleh Mas Alif dan juga Pak Samsul Widodo ya. Bagaimana fokusnya adalah bagaimana kita membantu ya menumbuhkan ekosistem wirausaha di Indonesia. Nah, karena peran wirausaha tadi sangat penting, sudah dijabarkan semua tadi oleh Pak Samsul ya, bagaimana kita istilahnya membantu meningkatkan proporsi jumlah wirausaha di Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya menasional? Nah, cara untuk menasional adalah kita melalui desa, Bapak Ibu ya. Jadi desa itu karena secara penyebaran hampir ada di seluruh wilayah di Indonesia, seperti yang kita ketahui. Khususnya nih Bapak Ibu BUMDes ya. Ya, kita sekarang udah sama-sama mengetahui bahwa di desa sendiri sudah memiliki entitas usaha yang resmi, yaitu BUMDesa. Jadi skemanya untuk supaya meningkatkan ekonomi desa melalui wirausaha itu sudah ada sekarang, bisa melalui BUMDes. Nah, maka dari itu kami di sini RIDE itu bidangnya adalah teknologi informasi, Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kami adalah startup digital ya, yang mana punya solusi untuk membantu BUMDesa ya maupun UMKM desa yang ada di seluruh Indonesia supaya kegiatan usahanya itu produktivitasnya meningkat. Nah, melalui apa? Ada 3 aktivitas Bapak-bapak Ibu-ibu. Yang pertama kami menghadirkan ya seperti yang ada di layar ya, menghadirkan peluang usaha baru yang pertama. Seperti tadi yang Bapak Samsul Widodo sampaikan, akan ada peluang-peluang usaha yang akan kami hadirkan di setiap webinar itu untuk bisa dijalankan oleh BUMDes. Yang kedua, tidak hanya peluang usaha baru, kami juga menyediakan solusi untuk mendigitalisasi usaha yang sudah berjalan. Jadi kalau memang sudah punya usaha yang berjalan, BUMDes maupun entitas usaha lainnya di desa yang sudah berjalan, itu bisa kita maksimalkan proses usahanya melalui teknologi-teknologi yang kami miliki. Nah, itu yang nomor 2, digitalisasi usaha yang ada di desa. Nah, yang ketiga, yaitu yang penting juga ya, sekarang sudah era teknologi, sudah era internet, kita perlu untuk memperkenalkan dan memaksimalkan proses pemasaran digital untuk BUMDes. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, memang untuk aktivitas pemasaran digital ini di BUMDes masih minim. Jadi perlu kita hadirkan solusi untuk supaya BUMDes maupun usaha-usaha yang ada di desa itu pemasaran digitalnya bisa maksimal. Nah, itulah 3 aktivitas utama yang kami lakukan di RIDE. Kami memiliki visi ya, kita ingin mewujudkan evolusi kesejahteraan masyarakat desa melalui digitalisasi yang memang secara core, secara recording in progress. Nah, ujungnya adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ya, dengan cara tadi kita bantu usaha-usahanya, kita bantu BUMDesnya supaya nantinya ketika BUMDes itu maju, omsetnya meningkat ya, tentunya pendapatan asli desa atau PA desanya itu bisa besar gitu ya, sehingga desa itu bisa melakukan program-program, melakukan pemberdayaan dan juga meningkatkan fasilitas umum yang ada sehingga masyarakatnya akan lebih sejahtera. Itulah goal yang kami miliki di RIDE.
Nah, saat ini kami fokus di wilayah Pulau Jawa. Nah, harapannya sih ke depannya kita bisa cover seluruh area di Indonesia ya. Namun untuk tahun ini khususnya kita fokus di wilayah Pulau Jawa. Start di Banten dan juga Jawa Barat. Nah, kita masuk ke konsep BUMDes sebagai business center, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Seperti yang mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah terima di pesan broadcast WhatsApp ya, webinar BUMDes Business Center. Sebetulnya apa sih konsep dari BUMDes itu sebagai business center? Nah, ini kalau sebelumnya mungkin ya, BUMDes itu sudah ada atau sudah banyak yang usahanya sudah jalan, bahkan udah ada yang maju ya sampai menghasilkan omset yang tidak sedikit ya, besar ya, sampai miliaran gitu. Nah, itu BUMDes sebagai pelaku usaha atau bisnis playernya. Nah, kalau business center, jadi BUMDes ini yang kami konsepkan tidak hanya melakukan usaha atau menjadi pelaku usaha. Namun BUMDes bisa juga apabila misalnya contoh di desa itu ada usaha-usaha yang sudah berjalan ya. Jadi BUMDes ini tidak akan bersaing atau menjadi predator bisnis-bisnis yang sudah ada di desa, tapi justru memfasilitasi usaha-usaha yang sudah berjalan ataupun bisa juga melahirkan usaha-usaha baru yang beroperasi di desa. Nah, akan melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku usaha. Jadi contoh, mungkin di desa-desa sekarang sudah banyak warung kelontong, atau misalnya sudah ada perbengkelan, atau misalnya usaha-usaha yang ada saat ini. Nah, BUMDes ketika hadir, BUMDes ini tidak hanya menjadi pelaku usahanya, tapi justru mengumpulkan, memfasilitasi usaha-usaha yang sudah berjalan tersebut, sehingga lebih bisa maju lagi usahanya. Contoh, misalnya untuk usaha kelontong, bahan bakunya, barang-barangnya, tadinya ngambil dari jauh ya, misalnya dari kota, atau misalnya dari wilayah yang lebih jauh, tidak di desanya. Nah, dengan adanya kehadiran BUMDes, BUMDes bisa sebagai pemasok dari warung kelontong itu. Nah, konsepnya adalah seperti itu ya, BUMDes sebagai fasilitator dan juga pusat pengembangan bisnis bagi UMKM atau usaha-usaha yang ada di desa tersebut. Nah, harapannya ini tercipta kolaborasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi dengan adanya BUMDes sebagai business center akan tercipta kolaborasi BUMDes dan juga UMKM atau entitas usaha yang berjalan di desa, sehingga masyarakat desa pun dilibatkan nantinya gotong royong ya, supaya ujung-ujungnya PADES-nya akan besar karena UMKM yang ada di desa nih usaha-usahanya nantinya akan berkontribusi juga kepada BUMDes, sehingga secara gotong royong meningkatkan PADES-nya seperti itu. Nah, bagaimana supaya BUMDes ini bisa sebagai business center? Nah, di sini peran RIDE. Jadi RIDE akan membantu BUMDes ya. Kita akan membantu BUMDes meningkatkan kapasitas BUMDes supaya BUMDes ini punya power untuk bisa menjadi business center. Karena untuk bisa menjadi business center ini bukan perkara yang simple ya. Kita perlu dukung BUMDesnya supaya mempunyai akses kepada mitra, punya akses kepada pembiayaan, misalnya permodalan, termasuk akses kepada mitra-mitra pemasok ya atau supplier gitu ya, supaya nantinya BUMDes ini punya kapasitas untuk bisa tadi sebagai business center memfasilitasi UMKM maupun usaha yang ada di desa. Nah, jadi mitra-mitra RIDE inilah yang akan kami hubungkan kepada BUMDes. Nah, konsepnya tidak hanya kami menghubungkan bisnis ke desa, jadi membawa bisnis ataupun peluang usaha ke desa, namun kami juga akan memfasilitasi, ya, membantu usaha-usaha yang ada di desa, produk-produk yang ada di desa, produk unggulan, itu kami bisa tampung, kami bawa kepada market yang lebih luas, misalnya pasar di lokal, dalam negeri, maupun kalau memang memungkinkan, kita akan support untuk bisa ekspor. Jadi modelnya adalah ke desa dan dari desa ke luar, kayak gitu, menggunakan platform yang kami akan sediakan gitu. Karena RIDE sendiri ini kita platform, jadi sangat bisa untuk tadi ya menghubungkan berbagai macam pihak. Oke, jadi yang sudah ready saat ini Bapak-bapak Ibu-ibu, RIDE itu sudah punya 8 unit usaha yang siap untuk dikembangkan oleh BUMDes ya, maupun entitas usaha yang ada di desa. Dari 8 unit usaha ini terbagi ke dalam 2 kategori. Ya, yang sebelah kanan itu kita punya peluang usaha yang bisa dijalankan oleh Bapak-bapak Ibu-ibu BUMDes di desanya masing-masing. Kalau udah punya usaha mau nambah lagi unit usahanya, silakan. Ada 4 peluang usaha yang kami punya.
bengkel motor, parkir digital, smart laundry, dan otomotif. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah sektor jasa. Sektor jasa di sini adalah fokusnya adalah untuk usaha-usaha yang sudah berjalan atau sudah mulai beroperasi di usahanya supaya lebih maksimal atau produktivitasnya bisa meningkat. Kami punya 4 layanan juga, dari mulai dashboard kontrol untuk penyajian data dan monitoring usaha. Kita punya juga aplikasi pendukung usaha, pembukuan, terus juga kita punya aplikasi penambah omset usaha. Lalu yang ketiga kita punya logistik center untuk membantu proses pengiriman barang apabila orderannya di luar wilayah ya, di luar desa atau misalnya di luar pulau atau bisa bahkan di luar negeri, kita punya layanan logistiknya. Dan yang terakhir kita punya layanan digital marketing, dari mulai pengembangan website, optimasi website sampai media sosial dan WhatsApp marketing. Nah, 8 inilah yang insya Allah di webinar Right BBC itu akan saya kupas satu persatu. Jadi peluangnya maupun layanan jasa yang kami siapkan untuk Bapak Ibu BUMDes ya, maupun entitas usaha yang ada di desa. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita punya peluang usaha yang bergerak di bidang bengkel motor. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak Bu, jadi saat ini kan di Indonesia sendiri ya, jumlah kendaraan motornya itu luar biasa, Pak Bu. Jadi jumlahnya itu sudah digitnya menyamai dengan bahkan bisa jadi sama nih dengan jumlah penduduknya, ya, hampir sama dengan jumlah penduduknya. Kenapa? Karena ya satu orang itu bisa punya lebih dari satu motor sekarang ya. Atau kalau dia punya usaha persewaan motor, bisa jadi bisa punya puluhan motor dimiliki. Nah, ini fenomena yang sangat menarik ya, ketika kita melihat jumlah kendaraan motor itu banyak, besar. Nah, kalau kita selama ini mungkin di desa Bapak Ibu, Bapak Ibu hanya sebagai melihat aja fenomenanya. Di desa saya udah banyak ya motor-motornya ya, udah mulai pada ganti motor dan lain-lain. Nah, itu selama ini hanya sebagai melihat saja. Nah, kali ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fenomena tersebut menjadi peluang usaha. Ya kan, dengan cara bagaimana? Dengan cara mendirikan layanan servisnya. Nah, ketika banyak motor di desa Bapak Ibu, berarti kan mereka servisnya di mana gitu ya. Atau ganti suku cadangnya di mana? Kalau misalnya bannya rusak atau bannya udah botak gitu ya, harus gantinya selama ini di mana? Nah, itu bisa menjadi peluang usaha untuk BUMDes Bapak Ibu ya. Jadi daripada misalnya jauh-jauh ya servis atau ganti sukunya di mana, bisa disediakan di desa melalui BUMDes. Nah, itu adalah idenya. Nah, kami untuk bidang bengkel motor ini sudah bekerjasama dengan perusahaan otomotif yang berpengalaman ya, namanya adalah TJM Auto Works. Ini kita sudah bekerja sama dan secara visi kita sama-sama ingin membangun ekonomi desa. Jadi secara pengalamannya TJM Auto Works sudah mapan lah. Jadi tidak hanya menjadi pelaku usaha otomotif ya, maintenance gitu, tapi juga sebagai hub ya atau tempat berkumpul komunitas sampai dengan pernah mengelola tim balap profesional. Jadi secara ekosistem di otomotif TJM ini sudah sangat berpengalaman ya di bidang industri otomotif. Nah, selain itu juga kita punya namanya layanan servis cepat nih. Ini yang salah satu keunggulan kami miliki dibanding yang lain ya. Jadi kalau di TJM ini di kami itu kita punya inovasi bagaimana melakukan servis dengan waktu yang lebih cepat. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa yang misalkan tadinya kalau dengan cara konvensional hanya melakukan servis kepada sekian kendaraan, dengan inovasi yang kami miliki itu bisa lebih cepat, jadi bisa menampung lebih banyak motor. Itu istilahnya resep rahasianya kami untuk servis motor ini. Nah, nantinya kurang lebih akan ada 3 kategori yang dihadirkan. Yang pertama bisnisnya adalah suku cadang dan aksesoris ya, penjualan suku cadang dan aksesoris motor. Yang kedua adalah perawatan atau servis motor dan modifikasi. Nah, seperti yang kita tahu di desa kan juga banyak ya yang sedang modif. Nah, mungkin modifnya masih asal-asalan nih. Nah, kalau kita sediakan melalui bengkelnya BUMDes ya kan, apalagi didukung dengan mitra industri otomotif yang berpengalaman, nanti modifnya jadi justru meningkatkan kualitas dari motornya gitu kan. Kalau sebelumnya modif motornya jadi rusak misalnya karena nggak tahu ilmunya. Nah, ini modifnya tetap keren tapi juga secara kualitas
meningkat. Itulah nanti hasilnya. Nah, selain itu yang ketiga, bengkel yang kami buat itu konsepnya bisa menjadi tempat kumpulnya komunitas. Nah, jadi kalau di desa Bapak Ibu banyak komunitasnya, entah itu komunitas hobi atau misalkan komunitas bisnis dan lain-lain, ini bisa menjadi nanti nongkrongnya di bengkel. Nah, kan keren ya. Jadi kalau selama ini mungkin nongkrongnya di kedai gitu kan, di kedai kopi, nongkrongnya di mana? Di bengkel gitu. Bisa sambil servis atau bisa sambil ngobrol-ngobrol mengenai motornya gitu kan. Jadi lebih unik itu konsepnya. Nongkrongnya di bengkel gitu. Dan tidak hanya harapannya komunitas-komunitas motor aja ya. Kita pengen mengajak misalnya yang ada di desa untuk bisa datang ke bengkelnya kita. Nah, untuk konsepnya sendiri seperti tadi di bisnis center ya. Jadi BUMDes ini ketika nanti mendirikan usaha bengkel motor ini tidak akan bersaing dengan bengkel-bengkel yang sudah ada. Jadi justru konsepnya tadi ya memfasilitasi sehingga nantinya contoh untuk usaha suku cadang ya, mungkin bengkel-bengkel yang sudah berjalan saat ini di desa itu bisa dikumpulkan dan bisa didiskusikan kira-kira nanti produk apa yang lagi dicari, bisa jadi nanti BUMDesnya yang akan masuk ke bengkel yang udah ada tersebut. Bagaimana caranya untuk membuka bengkel? Jadi syaratnya 3 ya, punya lahan paling tidak ukurannya 6 kali 4 meter. Yang kedua, nah ini adalah konsep yang menarik dari bisnis yang dihadirkan di Ride, semuanya itu akan sebagian besar menyerap tenaga kerja lokal. Jadi kita memaksimalkan SDM yang sudah ada di desanya, tidak membawa SDM dari luar, kecuali memang ada permintaan khusus. Tapi secara normalnya, secara defaultnya, Ride menggunakan tenaga kerja lokal yang itu dilatih ya. Jadi nanti akan ada pelatihan supaya tenaga kerja lokalnya itu bisa untuk menjalankan operasional usaha. Yang ketiga, persyaratannya itu adalah instalasi listrik dan air di lokasi usahanya. Nah, Bapak-Bapak Ibu, saya sedikit bercerita mengenai webinar BBC ini. Jadi webinar kali ini tergolong webinar umum ya, Pak Bu. Jadi webinar umum dalam artian saya akan menjelaskan secara umum dari seluruh unit usaha yang ada di Ride. Nah, tujuan di webinar kali ini adalah Bapak Ibu memilih, nanti dari yang saya paparkan silakan Bapak Ibu pilih, boleh satu, boleh lebih dari satu, yang kira-kira cocok dengan desa ataupun usaha yang ingin dijalankan oleh Bapak Ibu. Nanti caranya adalah kunjungi website Ride, saya akan kirim, tim Ride juga nanti akan share di kolom chat linknya website Ride, lalu nanti dipilih yang memang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Bapak Ibu. Jadi nantinya setelah itu akan ada sesi lanjutan. Sesi lanjutannya lebih teknis, pembahasannya mengenai investasinya, proyeksinya, how to-nya, bagaimana untuk supaya menjalankan bisnisnya. Jadi lebih teknis. Kalau ini targetnya adalah Bapak Ibu kebayang, oh seperti ini, kira-kira tertariknya di mana, nanti baru setelah itu akan ada proses teknis berikutnya. Oke, kita masuk yang kedua. Oh sorry, ini ilustrasinya dulu. Jadi kalau yang bengkel motor kita punya konsep, kalau lokasinya nggak terlalu besar, itu pakai yang minimalis seperti ini ya, bangunan semi permanen. Itu udah dengan konsep seperti ini udah bisa beberapa layanan dilakukan nih, kayak ganti oli, ya, terus juga suku cadang ban dan lain. Nah, kalau misalnya lahannya cukup besar ya, nah ini kita bisa buat sekalian yang lebih lengkap nih, sampai ada tempat nongkrongnya. Nah, kalau Bapak Ibu sempat nih, bisa mampir ke tempat kami di Cilandak, samping Cilandak Town Square. Itu kita kantornya di sana, dan itu konsepnya juga ada bengkel yang ada kafenya. Jadi nanti bisa kebayang, oh ternyata bengkel bisa disatuin nih sama kafe, juga sama kantor, ada lounge-nya juga, nah, jadi kebayang. Dan itu bisa kita dirikan di desa ya, dengan tentunya menyesuaikan ketersediaan lahan yang ada di desa. Oke, itu yang pertama tadi usaha bengkel. Kita masuk yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kami punya usaha di bidang perparkiran ya, pengelolaan parkir berbasis digital. Nah, jadi tidak hanya usaha parkir ya, tapi dukungan teknologi. Jadi ada teknologinya yang akan membantu proses pengelolaan parkir. Nah, di sini konsepnya adalah kita memungkinkan nanti BUMDes itu bisa mendapatkan penghasilan dari
pengelolaan parkir, sehingga nantinya usaha parkir ini bisa meningkatkan PADES ya. Jadi kalau selama ini PADES-nya mungkin dari bisnis yang non parkiran, nah kali ini bisa dapat dari usaha parkir. Nah, kenapa parkir? Sama nih dengan yang pertama tadi, ini berkaitan juga dengan industri otomotif. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan jumlah kendaraan juga banyak. Apalagi sekarang nih program pemerintah itu banyak yang menggaungkan supaya orang-orang ya itu pergi ke desa, ya kan? Desa wisata contohnya, atau misalnya gerakan mulai dari desa dan lainnya. Itu kan otomatis akan meningkatkan pengunjung yang ke desa, ya. Bakal banyak nih orang-orang yang akan main ke desa. Nah, tentunya ini bakal ada efeknya Bapak Ibu. Salah satu efeknya yang bakal kerasa adalah nanti di desa Bapak Ibu itu bakal banyak motor, ya, ataupun mobil yang parkir. Karena yang tadinya mungkin desa orang pada nggak ada ke situ, orang mah datang ke desa kalau pulang kampung doang ya, mudik misalnya. Ini nggak lagi karena pemerintah udah dorong supaya ayo ke desa, desa wisata dan lain-lain. Siap-siap nih, nanti bakal banyak yang parkir tuh. Entah itu motor, mobil, karena kan semua berkunjung ya. Nah, kembali lagi jangan sampai ketika arus istilahnya pendatang ke desa itu semakin meningkat, Bapak Ibu ya sebagai BUMDes nih, sebagai pelaku usaha itu hanya menonton saja misalnya. Jadi, wah sekarang desa saya rame, parkirannya rame, oh kendaraannya berantakan di mana-mana, nggak urus, protes ke Kades. Nah, Kades juga bilang, ya terus gimana? Iya, misalkan. Nah, itu kan sayang ya kalau misalkan hanya jadi masalah aja. Nah, sebelum hal itu terjadi, saran dari kami, ini dijadiin peluang Pak Bu. Jadi justru jangan nunggu rame gitu, karena sekarang semua lagi menggaungkan, ayo ke desa, ayo ke desa, ayo ke desa. Mumpung itu lagi dijalankan, Bapak Ibu udah siapkan. Udah deh, kita bikin aja tempat parkirnya. Kita kelola nih lahannya supaya jadi tempat parkir. Nantinya ketika rame, nah otomatis kan itu nanti akan menjadi pendapatannya usaha Bapak Ibu gitu kan. Nah, di usaha parkir ini, parkir digital, kita punya dua konsep pengelolaan parkir ya. Yang pertama, apabila secara jumlahnya itu banyak ya, cukup banyak ya, misalnya bisa sampai 200 motor lebih, 240 lebih, kita bisa buat bangunan parkir ya, bangunan parkir kayak gedung parkir gitu, yang itu bisa hanya ukuran lahan 50 meter, muatnya bisa sampai 240 meter motor. Kan luar biasa ya. Jadi kita bikin bangunan parkirnya, nanti bangunan parkirnya itu akan terkonek ke sistem yang kami miliki. Itu bisa menghitung kendaraannya ada berapa yang parkir, yang sudah masuk, yang keluar berapa. Bisa juga mencetak karcis parkirnya secara digital ya, dan juga bisa menghitung, menjanjikan pendapatan parkirnya berapa. Ini bisa dimonitor secara real time. Jadi bisa dipantau kapanpun. Misalnya Pak Kepala Desa pengen tahu, ini jam 12 ada berapa motor yang parkir ya di sini. Itu bisa ketahuan semua. Jadi akan bisa terkelola dengan baik. Nah, selain itu, selain sistem dan juga gedung, kita juga bisa menyediakan perangkat keras ya, seperti pelang parkir kalau dibutuhkan ya, gundukan misalnya yang bisa menghitung jumlah secara otomatis ya, dan juga kalau diperlukan kamera CCTV dan lain sebagainya untuk keamanan, kita bisa ada tambahan perangkat keras yang juga itu terhubung ke sistemnya nantinya. Jadi ini luar biasa canggih Pak Bu, udah didukung dengan teknologi yang canggih. Nah, lalu kalau misalnya Pak, misalnya Mas Fikri, ternyata saya lahannya parkirannya belum terlalu ramai nih. Kita mau coba-coba dulu nih di pasar desa atau di kantor desa atau misalnya di alun-alun kalau punya alun-alun, atau misalnya tempat yang nggak terlalu ramai ya. Kita mau coba-coba nih main usaha parkir kecil-kecilan deh. Nah, menariknya kami juga punya konsepnya Pak Bu. Jadi selain yang CMS tadi ya, Compact Motorcycle Storage namanya untuk yang gedung parkir, kita punya namanya mini box. Nah, mini box ini untuk coba-coba. Nah, kalau misalnya ada tempat yang nggak terlalu padat motornya, mau kita coba untuk parkirnya kita kelola, saran dari kami pakai mini box. Karena mini box itu simple. Kita cuma pasang alat, hardware, terkonek juga dengan sistem. Nah, tapi secara implementasinya tidak sulit. Itu sama seperti menggantikan karcis parkir ya. Tapi bedanya kalau karcis parkir kan dia harus dikumpulin, direkap nanti ya. Kalau hilang atau sobek ya nggak kerekap. Nah kalau mini box, otomatis kalau dia udah catat, dia akan otomatis tersimpan dan
bisa dicek kapanpun. Jadi misalnya udah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun, mau dicek nih total berapa sih yang parkir di sini, itu bisa kelihatan Pak, tanpa harus dilakukan rekapitulasi manual ya. Nah, jadi saran saya kalau punya prospek di desanya, misalnya ada tempat yang sering diadain acara, atau misalnya ada alun-alun ya kayak gitu, atau bahkan ada mall, misalnya ada mall mau dibangun. Nah, itu jangan sampai telat tuh, begitu mallnya baru dibangun, udah bikin proposal, kita diriin gedung parkir kerjasama dengan mallnya, gitu, supaya ada kontribusi kepada BUMDes. Kami nanti bisa bantu Pak Bu kalau perlu presentasi kepada itunya, kita bisa siap untuk maju juga. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya sama seperti yang tadi ya, kita perlu lahan, lahannya ukurannya bisa menyesuaikan, mau besar, mau kecil, kita punya solusinya semua, jadi nggak ada ketentuan khusus untuk berapa lahan. Yang kedua, kita juga butuh tenaga kerja lokal ya, nanti untuk sebagai operator parkirnya di lokal, di tempat parkirnya, dan juga sama instalasi listrik dan air. Nah, bedanya di sini karena kita sistemnya menggunakan dashboard yang real time, bisa diakses kapanpun, kita perlu server, Pak Bu. Nah, server ini itu kan supaya kita bisa akses online terus ya, itu sistemnya berlangganan, bisa per 6 bulan atau per tahun. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tertarik ya mau bikin usaha perparkiran, nah nanti di akhir sesi saya jelaskan, buka websitenya Ride, pilih usaha parkiran. Nah, nanti setelah udah pilih nih, akan dihubungi oleh timnya Ride untuk dijelaskan secara detail. Kalau mau bikin mini box harganya berapa, investasinya, proyeksinya kira-kira bisa dapat berapa, ya, dan syaratnya apa aja. Itu nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini gambarannya Pak Bu. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah CMS ya, atau gedung parkir yang kita bisa buatkan, kalau perlu nanti harus ada paparan juga kami siap untuk maju. Yang kedua itu kita yang sebelah kanan mini box ya. Jadi alatnya mini box seperti ini. Ada kotak ya, ada tombolnya. Nanti tombol ini untuk mencatat setiap ada kendaraan yang parkir. Ini sangat simpel, dan kalau mini box ini bisa di plotting, diimplementasi di mana aja, di pasar desa, atau misalkan di alun-alun ya, di lapangan, atau misalnya ada desa wisata ternyata tapi lokasinya nggak gede, kita pasangin aja mini box itu, kendaraannya bisa ditata parkirannya. Nah, itu untuk usaha parkir digital ya. Saran saya nih Bapak Ibu, daftar aja nih usaha parkir, karena ini cukup menarik ya. Berdasarkan data yang kami miliki juga ternyata omset parkir itu jadi saya, yuk Bapak Ibu nih kalau punya potensi, atau misalnya ya bahkan kalau udah punya modal, sayang nih kalau nggak bikin usaha parkiran. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga kita punya usaha smart laundry. Nah, jadi kalau smart laundry ini berbeda ya. Kalau tadi ini berkaitan dengan industri otomotif. Kalau ini kita lebih mendukung untuk go green ya, lingkungan. Jadi usaha smart laundry ini adalah usaha yang kami hadirkan, yang mana laundry yang kami hadirkan ini dia secara prosesnya, metodenya, bahkan bahan-bahannya itu ramah lingkungan. Jadi seperti yang kita ketahui nih Bapak Ibu ya, sebagai pelaku usaha kan pasti udah tahu dong potensi bisnis laundry itu seperti apa. Bahkan di desa-desa tuh udah banyak yang mendirikan laundry. Nah, tapi jangan salah, ternyata laundry itu punya efek samping, Pak. Jadi secara nggak sadar itu kalau usaha laundry itu tidak menggunakan metode atau misalkan bahan-bahan yang benar, itu akan menjadi pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kan di kementerian maupun di mana-mana ya itu menggalakkan program SDGs ya. Kalau di sekarang nih kemarin Pak Menteri baru ke PBB ya, kemarin juga Pusdatin ya Pak Samsul Widodo itu juga presentasi di kantor pusat PBB ya, itu menggalakkan mengenai SDGs desa. Nah, salah satunya kan itu ada
sustainable environment. Jadi maksudnya lingkungan yang berkelanjutan dan juga go green lah. Nah, itu tentunya harus kita dukung, Pak Bu. Jadi jangan sampai kita menggalakkan SDGs desa, nggak taunya kita bikin bisnis yang itu ternyata secara lingkungan berdampak kurang baik gitu kan. Nah, untuk itu kita punya usaha laundry ini, dia punya sertifikat namanya Ecolabel. Jadi Ecolabel ini semua proses maupun bahan yang digunakan itu ramah lingkungan. Nah, jadinya kita akan mengajak nantinya pelaku usaha laundry baru maupun yang sudah berjalan itu bisa mengadopsi sistem Ecolabel ini, kayak gitu. Nah, layanannya ini juga cukup banyak ya, dari mulai cleaning, pengeringan, maupun ada perbaikan bahan-bahan ya. Kalau misalnya nanti mau ada repairing dan juga pewarnaan itu juga bisa. Tapi konsepnya seperti tadi yang saya sudah utarakan ya, tidak harus si BUMDes-nya yang mendirikan laundry. Tapi BUMDes ini bisa memfasilitasi laundry-laundry yang nanti sudah berjalan untuk bisa mengadopsi konsep smart laundry yang ada di RIDE ini. Persyaratannya cuma 3 ya, punya bangunan, kalau tadi hanya lahan, kalau ini harus ada bangunannya karena perlu mesin. Ukurannya paling tidak 5 sampai 5 kali 15 meter, juga ini membutuhkan tenaga kerja lokal dan juga instalasi listrik dan air. Nah, ini foto dari sertifikat Ecolabel yang kami miliki ya. Jadi sudah terjamin secara keramahan lingkungannya. Oke, kita masuk yang keempat. Kembali lagi kita ke otomotif ya. Jadi kenapa? Oh, ini kok banyak otomotifnya. Mungkin saya sedikit bocoran ya. Kalau tadi juga saya barusan dengar ada di radio ya, bahwa salah satu industri terbesar di Indonesia yang secara prospek maupun existing growth-nya, pertumbuhannya di Indonesia adalah industri otomotif. Termasuk acara PRJ aja nih yang sekarang lagi berlangsung di Jakarta, itu yang katanya tuh hot ini ya, topnya itu adalah industri otomotif yang bisa berkembang. Nah, itu kenapa juga kita sebagai pelaku usaha nih, RIDE bersama Bapak Ibu nih sebagai pelaku usaha atau calon wirausaha, jangan sampai kita nggak terlibat di otomotif, karena tadi jumlah penduduk di Indonesia besar, jumlah kendaraannya juga besar. Nah, kalau kita hanya sebagai user, pelaku, agaknya sayang gitu ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan peluang yang ada. Makanya 3 dari 4 peluang usaha yang ada di RIDE pun ini kita tidak lepas dari industri otomotif. Nah, untuk yang keempat ini, jadi ini kita kalau tadi dapatnya dari parkir, sama dari servis kendaraan motornya, kali ini Bapak Ibu bisa menjadi agen penjualan. Nah, jadi kalau misalnya yang sudah punya motor, sekarang kan udah banyak ya, tadi kita udah sama-sama sepakati bahwa udah banyak nih kendaraan motor nih di desa ya. Nah, banyak juga dong motornya yang udah jelek ya, udah butut, misalkan harus ganti. Ya, misalnya, alhamdulillah ekonomi masyarakat desa meningkat ya kan, udah mulai makmur nih, motornya udah bisa ganti ya kan, yang tadinya udah rusak atau misalkan udah butut, mau ganti baru. Sekarang udah banyak Pak Bu. ART saya aja tuh udah ganti motor 2 kali kemarin, tinggalnya di desa. Nah, selama ini mungkin warga desanya ganti motornya di mana? Pertanyaan nggak? Oh, beli motornya di mana? Nah, itu kan sebetulnya peluang ya. Bagaimana kalau penggantian motor ini, penjualan unit motornya bisa difasilitasi di desa melalui BUMDes. Jadi ganti motornya, beli motor barunya, nggak perlu cari lagi agen-agen lain. Beli aja di desa gitu kan, beli di BUMDes gitu. Ini adalah konsep yang kita tawarkan juga supaya warga-warga desa yang mau beli motor baru nggak usah kemana-mana gitu kan. Nantinya kan ketika beli motor, kalau di BUMDes, jadi benefitnya akan bisa ke desa juga, jadi PADes gitu kan, hitung-hitung bantu desa kan gitu kan. Jadi kalau selama ini ganti motor hanya kepentingan pribadi, kapan lagi ganti motor ini membantu desa? Nah, kan jadi selain ada kesenangan, oh saya motor baru, desa juga senang, oh ada pendapatan tambahan, seperti itu. Nah, saat ini kita bekerja sama sudah dengan 3, Pak Bu. Yang pertama kita ada Honda ya, sebagai nantinya di resminya, dan juga ada Yamaha yang kedua, sama yang ketiga nih, saya belum masukin di sini, kita punya kendaraan listrik. Jadi selain ada 2 ini, Bapak Ibu juga bisa menjadi agen penjualan motor listrik, motor dan sepeda listrik. Nah, saya tambahin. Kan saya beberapa kunjungin ya desa-desa, itu udah mulai banyak tuh sepeda-sepeda listrik yang disewain atau kayak langsung oleh
aja ya, jalan-jalan di desa pakai sepeda listrik. Nah, itu beli di mana tuh ya kan? Nah, kan bisa difasilitasi juga, nanti belinya bisa di desa nih, di BUMDes gitu. Nggak perlu ke yang lain. Keunggulannya apa? Ketika nanti bekerja sama nih dengan kami, right, gitu kan, Bapak Ibu itu bisa mendapat dukungan stok langsung dari dealer. Karena kita bekerja sama langsung dengan dealer, jadi stoknya pun langsung ya. Kedua, secara insentif itu nanti lebih menarik ya, karena kita motong rantai ya, otomatis kita bisa berikan insentif yang menarik buat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, nah Bapak Ibu itu ketika nanti performanya ya, jualannya bagus nih, daerah desanya prospek misalnya, penduduknya ternyata yang punya kendaraan dan yang mau ganti kendaraan itu banyak prospeknya, ini bisa berpeluang untuk mendapatkan display unit. Jadi nanti nggak perlu lagi jualannya hanya melalui gambar ya, bisa misalnya udah punya tempat, kita taruh display di sana. Nah, ini penting Pak Bu, karena ternyata berdasarkan data yang kami punya ya, kehadiran display unit ini bisa meningkatkan persentase keberhasilan closing jualan gitu. Karena tipikal orang Indonesia kan maunya coba dulu gitu. Coba dulu ya, ngerasain, dipegang dulu, misalkan kalau cocok baru beli gitu kan. Kalau nggak cocok beli yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya terbeli gitu. Cuman kalau dia udah coba, rasanya tuh kemungkinan untuk nggak jadinya tuh kecil. Karena dia udah ngerasain gitu kan. Wah, udah kebayang nih jadi motornya dia gitu. Jadi udah, wah nggak ada cerita deh, saya harus beli gitu. Nah, itulah kesaktian dari display unit. Nah, dengan bekerja sama dengan kami, Bapak Ibu berpeluang untuk bisa dapat display. Jadi nggak cuma jualan via gambar aja gitu. Nah, yang keempat, kita juga sediakan dashboard, Pak Bu. Jadi nanti akan ada dashboard laporan penjualannya dan insentif yang bisa didapat Bapak Ibu ketika sudah melakukan penjualan. Nah, untuk usaha agen pengadaan atau penjualan unit kendaraan ini cukup simple, cuman siapin aja tenaga kerja lokalnya yang nanti bisa melayani calon konsumen yang ada di desa-desanya. Nah, kalau memang nanti mau ada display unit, baru paling tidak punya bangunan ya, untuk displaynya minimal 3x3 meter, sama instalasi listriknya. Gitu. Nah, ini saran saya kalau Bapak Ibu desanya itu banyak, ya, penduduknya padat, berkendaraan, terus mau ganti kendaraan warganya, segera nih nanti kunjungi websitenya Ride, pilih usaha otomotif, Bapak Ibu jadi agen penjualan unit kendaraan di desanya masing-masing. Oke, itu tadi 4 peluang usaha yang sudah saya paparkan yang ada di Ride ya. Nah, monggo silakan bisa memilih salah satu ataupun bisa boleh lebih dari satu ya usaha kalau mau didirikan di desanya masing-masing, tinggal kunjungi websitenya, pilih usahanya mau yang mana. Nah, sektor jasa Bapak Ibu, jadi sektor jasa seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya, sektor jasa ini kami menyediakan teknologi-teknologi yang bisa membantu aktivitas usaha Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya usaha yang berjalan, ini bisa bantu ditingkatkan produktivitasnya ya, ditingkatkan pendapatannya maupun administrasi manajerialnya melalui teknologi yang kami hadirkan ini. Yang pertama, kita punya dashboard nih, dashboard control. Dashboard control ini fungsinya untuk pelaporan administrasi usaha Bapak Ibu ya. Tidak hanya untuk usaha nih Pak Bu, jadi bisa juga kalau ada program di desanya, misalnya ada program penyaluran atau pendaftaran program, itu berapa warga yang sudah ikut program, berapa yang sudah tersalurkan, itu bisa dimonitor secara real time melalui dashboard. Nah, contohnya ini kita punya, kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2019 ada aplikasi BUMDes ya. Aplikasi BUMDes itu adalah aplikasi untuk registrasi BUMDesa secara nasional. Nah, itu Bapak Ibu yang BUMDes ya ini ya, pasti kan ingat tuh disuruh daftar kan. Nah, itu kami yang buat Pak Bu, kami yang buat develop. Nah, itulah bentuk dari dashboard kontrol yang kami punya. Jadi yang tadinya manual ya, registrasi bisa by system, terus bisa dimonitor di dashboard ya kan, secara performanya ya. Jadi mulai anggotanya siapa, terus lokasinya di mana, terus usaha apa yang udah dijalani. Jadi kementerian bisa memonitor BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia secara online. Nah, konsep ini bisa diadaptasi di Bapak Ibu di desa masing-masing. Misalnya ada program pendataan, ada program apapun, itu bisa dilakukan secara online melalui aplikasi gitu. Nah, keunggulannya yang pertama, datanya bisa diakses secara real time. Jadi kalau untuk mengakses laporan nggak perlu minta lagi report. Kalau untuk usaha
apa nih transaksi apa laporan progres bisnisnya gitu kan. Itu nggak perlu nanya-nanya, langsung buka di dashboard di web. Nah, terus tampilannya pun yang kami buat itu sangat friendly, jadi enak ya, nggak ribet gitu. Jadi langsung bisa ketahuan, oh ini laporannya sekian-sekian. Dan yang ketiga, tampilannya responsif, jadi bisa diakses di berbagai macam perangkat. Bisa di handphone, di tablet, maupun di komputer atau laptop. Jadi nggak perlu alat khusus ya, oh harus pakai laptop, nggak bisa pakai handphone. Nggak, kita bisa diakses oleh seluruh ukuran layar perangkat, nantinya gambarnya yang akan menyesuaikan. Jadi bukan orangnya yang menyesuaikan, gambarnya akan bisa responsif. Nah, persyaratannya cuma dua nih. Yang pertama perangkat untuk mengaksesnya, yang kedua adalah sistem servernya. Server ini seperti yang tadi ya, jadi kita karena perlu server, jadi ada langganannya, nanti bisa per 6 bulan atau per tahun. Nah, itu untuk dashboard monitoring. Yang kedua, nah ini yang keren Pak Bu, kalau yang punya usaha yang udah berjalan sekarang ya, Bapak Ibu bisa menggunakan dua aplikasi ini nih, saran dari kami ya. Yang pertama di sebelah kiri, kita punya aplikasi Osman. Nah, aplikasi Osman ini adalah aplikasi untuk pembukuan usaha. Nah, kalau Bapak Ibu punya usaha, pasti kan perlu pembukuan dong. Ada berapa uang masuknya, berapa pengeluarannya. Nah, itu selama ini dicatatnya bagaimana? Pakai buku kah? Atau pakai Excel? Atau bagaimana? Nah, tentunya itu kan ada proses yang paling mudah sekarang, yaitu menggunakan aplikasi. Jadi dengan menggunakan aplikasi, nggak perlu khawatir notanya hilang, notanya rusak, notanya nggak tahu kemana, atau misalkan salah input. Nah, semua bisa tercatat melalui aplikasi. Di sini aplikasi Osman bisa mencatat 3, penjualan usaha Bapak Ibu, pembeliannya, ya, jadi pulaannya, restoknya, beli stoknya, belanjanya, sampai ke pengeluaran. Misalnya ada bayar listrik, bayar pulsa, bayar apa, sewa tempat, itu kan harus dicatat ya, berapa sih saya, sehingga nanti semua itu akan terrangkum, terrekap di pembukuan. Nah, pembukuan ini otomatis. Jadi luar biasa Pak Bu. Dengan rutin mencatat setiap ada transaksi, otomatis nggak perlu dibuat sistem. Jadi langsung ada pembukuannya, gitu. Yang perlu dilakukan Bapak Ibu hanya satu, rutin mencatat aja. Oh, saya barusan jualan nih 5 kilo, dicatat. Oh, barusan saya beli kulakan 1 kilo, dicatat. Itu aja, nyatat aja terus setiap hari. Nanti yang bikin laporannya itu aplikasi otomatis. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama, memudahkan pelaku usaha untuk mencatat transaksi usaha. Yang kedua, kita juga bisa monitor stok. Jadi stoknya bisa ketahuan. Misalkan barang ini stoknya habis, barang ini stoknya udah dikit, atau ini barang ini stoknya masih banyak, itu bisa kelihatan secara online. Dan yang ketiga, yang paling penting Pak Bu, ini bisa dibandingkan nih sama aplikasi pembukuan yang lain. Osman ini menurut kami ini paling mudah. Bukan cuma menurut kami, jadi user-user kita bilang ini aplikasi gampang banget gitu, dibandingkan aplikasi yang lain. Karena kita waktu pas bikin uji cobanya ke kayak apa, tukang pecel lele ya, tukang sate, susu murni, yang mana mereka kan sibuk ya, tapi masih bisa untuk nyatet transaksinya menggunakan aplikasi pembukuan kami, aplikasi Osman ini. Nah, apa persyaratannya? Syaratannya Bapak Ibu harus mengaksesnya melalui aplikasi Android. Jadi aplikasinya baru tersedia di Android, sama sistem berlangganan ya, server. Jadi sama kayak tadi ya, server itu per 6 bulan atau bisa per tahun. Syaratnya itu aja. Nah, itu yang pertama ya, aplikasi Osman ya untuk pembukuan. Nah, yang kedua kita punya aplikasi namanya RightPay. Nah, RightPay ini kalau tadi Osman pembukuan, kalau RightPay ini bisa nambahin omset Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih. Kalau sebelumnya Bapak Ibu misalkan jualannya toko kelontong atau jualannya apapun ya, itu pendapatannya hanya dari jualan Bapak Ibu misalnya. Dengan RightPay, ini Bapak Ibu bisa menambah penghasilan usahanya. Melalui apa? Melalui penjualan produk digital, kayak jual pulsa, token listrik, terus bayar-bayar tagihan ya, BPJS, PBB, angsuran, dan tagihan lainnya. Nah, itu dengan tanpa modal. Jadi misalnya Bapak Ibu punya konsumen yang udah datang sekarang, itu aja yang ditawarin, Pak. Jadi selama ini mungkin mereka hanya bayar produknya Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi nanti nambah, kayak di kita kalau ke Mart aja kan suka ditanya, sekalian beli pulsa nggak? Sekalian bayar tagihan?
Itu juga nanti bisa dilakukan di outlet Bapak Ibu, jadi bisa menambah omsetnya ya, penghasilannya. Nah, ini juga keunggulannya yang pertama memudahkan masyarakat desa juga. Jadi kita bisa membantu masyarakat desa yang selama ini mungkin membayar tagihannya ribet ya, harus datang ke mana jauh gitu kan. Nah, ini nggak perlu karena bisa langsung ke BUMDes-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapat benefit ya, insentif setiap transaksi. Itu bisa ditentukan sendiri bahkan ininya marginnya. Lalu yang kedua, ini aplikasi RightPay ini didukung oleh ribuan layanan pembayaran dan produk digital. Jadi banyak banget Pak Bu, lengkap. Dari mulai pulsa, dari BPJS, voucher, ada voucher game, wah banyak banget. Itu didapatkan secara gratis, cuma-cuma bisa langsung didapatkan oleh Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, sistemnya cepat dan responsif. Sama seperti Osman, aplikasi ini mudah, cepat, responsif. Jadi enak banget. Nah, dan lagi, aplikasi RightPay ini tidak harus menggunakan Android ya. Ini bisa diakses dimanapun, pakai apapun, mau Android, mau Apple, mau laptop, mau PC, tablet, semua bisa. Jadi istilahnya cuma satu syaratnya, internet aja. Nah, kalau nggak ada internet, nanti kita bisa carikan provider internetnya biar bisa akses internet. Karena syaratnya cuma ada internet, ada perangkatnya, langsung bisa akses RightPay. Nah, sistemnya kalau RightPay ini kita menggunakan sistem deposit. Jadi nanti Bapak Ibu harus ada saldo kalau untuk mau transaksi, tapi nggak perlu ada deposit minimal, nggak ada. Jadi misalnya Bapak Ibu mau depositnya kalau udah ada konsumen, monggo silakan. Jadi misalnya, Mas saya nggak mau deposit, saya nunggu aja konsumen bayar ke saya baru saya depositin, boleh, cuman nantinya itu akan ada efeknya konsumennya jadi lama karena nunggu Bapak deposit dulu kan, Bapak Ibu deposit baru nanti diproses. Nah, saran dari kami lebih baik siapin aja deposit, nggak usah gede-gede apa. Nah, nanti kan jadi kalau ada yang beli bayar cash misalkan ke Bapak Ibu, nah udah nanti tinggal otomatis depositnya bisa langsung kepotong, jadi nggak perlu nunggu proses top up dulu gitu. Nah, itu tadi yang kedua ya, kita punya pembukuan sama PPOB. Nah, yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting Pak Bu. Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai pembukaan usaha sama bagaimana meningkatkan penghasilan usaha, nah kali ini kita masuk ke logistik. Nah, kenapa logistik? Karena gini, sekarang kan daerahnya digital ya, era digital. Pasti Bapak Ibu kalau dulu jualannya misalnya hanya mengandalkan konsumen di sekitar yang datang gitu ya, ke outlet atau misalkan kenalan. Nah, sekarang kita harus sudah mengubah pola lama ya. Kita harus konsep jualannya udah online. Jadi misalkan Bapak Ibu lokasi di Bandung, konsumennya jangan hanya di Bandung, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua bahkan, atau kalau perlu di luar negeri. Sebanyak-banyaknya. Melalui apa? Melalui saluran online, internet. Nah, untuk bisa mendukung proses jual beli online tadi, ya, melalui internet, tentunya nanti Bapak Ibu akan perlu ada layanan pengiriman barangnya. Misalnya Bapak Ibu jualan barang, misalnya kerajinan tangan aja. Ternyata dari Bandung harus yang belinya di Sulawesi. Nah, nanti kan bagaimana tuh supaya barang itu nyampe ke Sulawesi kan? Nah, itu perlu ada pengiriman barang. Nah, di sini Right sudah menyiapkan Pak Bu. Kita sudah bekerja sama dengan salah satu provider ekspedisi besar di Indonesia. Nah, ini bisa memfasilitasi pengiriman barang Bapak Ibu ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan konsumennya ada di seluruh pelosok pun kita bisa siap ini. Nah, yang penting lagi gini Pak Bu, kalau udah pernah jualan online, misalkan jualan di marketplace ya, di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Biasanya kan kalau belum ada partnernya, Bapak Ibu nanti harus nganter tuh setiap hari, nganter ke outlet pengiriman. Setiap hari tuh datang gitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Bapak Ibu itu cukup diem aja di outletnya atau di rumah, bahkan kalau usahanya di rumah. Nanti kurir kami yang akan jemput. Jadi dijemput ini barangnya, dikirimin langsung. Jadi ini nggak akan menghabiskan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus aja jualannya, bisnisnya. Nanti yang jemput, bahkan yang packingin, kalau belum di packing, sampai ngirimnya itu dari kami. Jadi untuk usaha online akan sangat membantu. Jadi lebih mudah ya untuk prosesnya. Nah, konsep logistik kami ini ada dua. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya usaha, nah ini bisa nanti bergabung namanya Sahabat Satria. Jadi bisa bergabung menjadi Sahabat Satria supaya tadi ya proses pengiriman barang usaha Bapak Ibu itu bisa dibantu.
Nah, tapi misalnya, saya belum punya usaha, Mas. Nah, tenang. Jadi keunggulannya di logistik ini, di ekspedisi yang kami miliki, Bapak Ibu juga tidak hanya harus melayani atau memproses pengiriman barang sendiri, tapi bisa juga misalnya di sekitar tetangga ada yang punya usaha, jualannya online. Terus kelihatan setiap hari kok bolak-balik dia ngapain, nganter barang ke ini, misalkan ke logistik ya, ke ekspedisi. Nah, itu bilang, kok ngapain jauh-jauh? Taruh aja di saya, Pak, bisa, atau Pak, Bu, ini bisa ditaruh di kita, nanti di pick up. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjadi agennya, agen pengirimannya gitu, jadinya sebagai unit usaha justru. Jadi proses pengirimannya dijadiin bisnis. Ya, kalau tadi misalkan punya usaha ngirim barang usahanya, kalau belum punya usaha menjadi jasa pengiriman ekspedisi bagi usaha-usaha yang ada di sekitar. Nah, itu konsep yang kami siapkan nih untuk layanan pengiriman barang ini. Unggulannya apa? Yang pertama, kami itu jangkauan COD-nya terluas dan pengiriman bisa internasional. Jadi nggak perlu khawatir ya, mau ada di mana itu insya Allah kita siap untuk antar. Yang kedua, kita punya dashboard, itu menunya lengkap untuk monitoring. Jadi mau tracking barangnya sampai mana, terus produknya apa aja sih, berapa kilo, volumenya berapa, itu semua kelihatan di sistem dashboard. Jadi terpantau. Yang ketiga, komisinya menarik. Ini yang paling penting. Jadi kalau dibandingkan Bapak Ibu bermitra dengan logistik lain ya, ekspedisi lain, itu komisinya tidak akan lebih menarik dari yang kami sediakan. Nah, apabila tertarik, apa nih yang harus disiapkan? Ada 4. Yang pertama itu ruangan. Jadi Bapak Ibu perlu sediakan ruangan paling tidak 2 kali 3 meter. Karena nanti kan untuk ini ya, naruh barang-barangnya, terus untuk display dan lain-lain. Lalu butuh juga tenaga kerja lokalnya ya, untuk nanti bisa sebagai operator logistiknya. Lalu juga perlu ada perangkat yang terhubung dengan internet, karena kita bersistem, jadi harus punya perangkat nanti untuk mengakses layanan kami. Itu bisa pakai smartphone, bisa pakai komputer, bisa juga pakai laptop. Nah, yang keempat yang terpenting adalah, ini kan soalnya berkaitan sama logistik. Jadi sebisa mungkin lokasi Bapak Ibu itu harus bisa dilalui oleh kurir kami. Jadi harus bisa dilalui roda 4. Jadi ada pickup nanti yang bisa lewat. Jangan sampai lokasinya di gang misalkan. Nanti kurir kami akan kesulitan dalam menjemput barang yang Bapak Ibu ingin kirim. Nah, ini ilustrasi outletnya. Kita siapkan nih Bapak Ibu kalau nanti mau jadi agen outlet, itu dari mulai seragam, timbangan, stempel, meteran, kartu nama. Bahkan kalau perlu outletnya bisa kita branding, warnanya bisa kita cat. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu aja, kira-kira di tempatnya masing-masing maunya seperti apa untuk ininya ya, desain outletnya. Nah, oke, kita masuk ke yang keempat. Nah, yang terakhir, jadi seperti tadi yang saya jelasin di awal ya. Jadi Ride ini punya layanan yang bisa membantu mendukung aktivitas internet marketing, digital marketing. Nah, ini berkaitan juga ya dengan tadi yang logistik. Kalau kita udah masuk ke jualan online, ya udah masuk ke bisnis online ya, sehingga tadi ya tidak hanya konsumennya di sekitar, tapi bisa di seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke luar negeri. Nah, bagaimana bisa mewujudkan itu ya? Bagaimana sih saya bisa dapat konsumen online itu banyak ya, bisa di seluruh penjuru bisa rame lah trafficnya ya online-nya. Nah, ini ada upayanya Pak Bu. Jadi ada caranya, dan ini tidak bisa sembarangan ya. Jadi kita sebutnya ada namanya channel atau saluran. Kita harus memaksimalkan 3 saluran ini nih, yang ada di layar ya. Yang kami coba rangkum ada 3. Yang pertama website, yang kedua media sosial, dan yang ketiga adalah WhatsApp. Nah, 3 ini harus difokuskan ke aktivitas bisnis. Karena sebetulnya website, media sosial, WhatsApp itu kan bisa dipakai juga untuk pribadi ya. Website bisa bikin website personal blog atau website pribadi. Media sosial, kita mungkin semua udah punya ya media sosial, udah punya Facebook, Instagram, Twitter, yang terbaru nih Thread. Mungkin udah pada punya pribadi. WA apalagi, WA mungkin tadi aja kita broadcast semua WA ya, pakai WhatsApp. Itu pada punya semua mungkin WhatsApp sekarang. Hampir nggak ada kayaknya yang belum punya WhatsApp, kecuali nomor baru mungkin tinggal didaftarin.
Nah, ketiga channel ini sebetulnya bisa dimaksimalkan untuk usaha, Pak Bu. Dan caranya sebetulnya nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya, oke, pribadi ya udah saya share aja langsung buat jualan. Nah, itu kan secara kasar ya. Sebetulnya ada metodenya supaya channel-channel ini itu bisa dioptimasi untuk bisnis atau usaha. Nah, itulah yang kami hadirkan di Ride. Jadi kita bisa nih yang pertama website. Website kita bisa maksimalkan, kita buat website khusus untuk e-commerce. Nah, itu website untuk jualan. Nah, kenapa website ini penting? Karena website itu berdasarkan data bisa meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen online. Kalau misalnya belum ada website dibandingkan dengan sudah punya website, itu tingkat persentase kemungkinan belinya lebih tinggi kalau udah punya website. Karena ternyata banyak konsumen online yang dia nggak jadi beli karena pas cek, wah nggak ada website, saya jadi ragu kayak gitu. Tapi kalau ini ada websitenya lebih terpercaya. Nah, jadi ini sangat penting nih untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen online, website ya. Nah, selain itu website juga, Pak Bu, logikanya dia itu seperti rumah sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu udah jualan online ya di internet, tapi belum punya website itu kayak masih numpang gitu sama orang di marketplace, di media sosial, di WA, tapi nggak punya rumah sendiri. Nah, kalau punya rumah sendiri kan lebih wah bisa diapa-apain aja. Jadi website itu kalau di marketplace misalkan ya udah produknya cuma bisa kayak gitu aja tampilannya, informasinya cuma kayak gitu. Kalau di website sendiri itu bisa informasinya bisa lebih lengkap dan desainnya bisa terserah mau kayak gimana, mau dibuka langsung keluar video atau misalnya model kayak gimana itu bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, sehingga kita sarankan semua pelaku usaha online itu paling tidak harus punya website. Nah, minimal landing page ya. Karena kalau misalkan website dibikin yang ribet-ribet pun juga nanti aja. Paling nggak minimal punya landing page. Karena landing page itu satu halaman isinya profil aja tentang bisnisnya atau produknya apa aja dikasih tahu. Udah itu cukup. Jadi nanti dari situ orang udah bisa lihat ya kalau jualannya boleh di marketplace, tapi informasinya perlu di website sendiri biar lebih lengkap gitu dan juga lebih apa ya meningkatkan kepercayaan tadi. Nah, yang kedua media sosial. Jadi media sosial ini sama seperti tadi ya saya bilang, banyak mungkin yang udah punya ya Facebook, ya Instagram. Tapi pertanyaan saya apakah banyak yang sudah menggunakannya untuk aktivitas usaha secara benar? Contoh Facebook, Facebook itu kan ada yang untuk personal account sama bisnis account. Nah, ini nggak bisa. Oh, saya pakainya Facebook pribadi untuk jualan. Nah, ini udah akan maksimal karena sebetulnya platform media sosial itu sudah menyiapkan fasilitas untuk bisnis. Jadi untuk memaksimalkan bisnisnya. Tapi masih banyak yang belum tahu bagaimana sih caranya memaksimalkan akun bisnisnya. Nah, disinilah peran Right bisa nanti memaksimalkan supaya media sosial Bapak Ibu itu maksimal untuk bisnisnya gitu. Jadi bukan menggunakan personal account atau cara yang kasar gitu. Ini bisa macam-macam ya, bisa Instagram, bisa Facebook ya, atau bisa platform yang lain. Nanti tinggal disesuaikan kira-kira mau pakai medsosnya yang mana aja untuk bisnis. Itu kita sedia dari mulai pembuatan konten, ya, copywriting-nya, teks, penjadwalan posting, sampai ke analitiknya. Nah, penjadwalan posting sama analitik ini penting, Pak Bu. Jadi kalau udah berjualan online, itu kita bicaranya data. Jadi ketika jualan online itu sebetulnya tidak 100% semua netizen itu akan menjadi konsumen Bapak Ibu. Pasti Recording stopped.
Recording in progress. Halo, selamat siang. Mohon maaf ada salah teknis mau. Baik, silakan Pak Fikri buat dilanjutkan. Ya, sorry, tadi ada gangguan teknis. Ya, tadi sampai mana ya? Media sosial ya? Ya, oke, saya lanjut Pak Bu. Jadi, kalau misalnya pengolahan media sosial, itu tentunya nggak bisa ya kita sembarangan postingnya, misalkan jamnya. Nah, ini harus berdasarkan data ya, kira-kira kapan peak time-nya, jamnya, terus juga kontennya juga harus disesuaikan dengan target audiensnya. Media sosial. Nah, yang ketiga itu WhatsApp. Nah, ini WhatsApp menarik Pak Bu. Kita tadi kan bahas ya, kita semua pakai WA nih untuk broadcast tadi, untuk nyebarin informasi. Nah, WA sendiri itu sekarang WhatsApp itu sudah membuka diri yang sebelumnya tes. Oke. Nah, kita masuk ke WhatsApp ya Pak Bu. Jadi WhatsApp ini sekarang sudah open ya untuk bisa meningkatkan aktivitas bisnisnya. Semenjak dibeli oleh Facebook ya Meta, mereka juga menyediakan sekarang WhatsApp Business dan WhatsApp API. Nah, tapi pasti Bapak Ibu beberapa ada yang masih belum tahu gimana nih bisa memaksimalkan usahanya melalui WA, WhatsApp. Nah, apakah bisa pakai WA pribadi? Nah, tidak Pak Bu. Jadi WA itu saran dari kami pakai WhatsApp bisnis untuk bisnis ya, untuk usaha. Nah, nanti akan ada caranya. Ada kita punya teknologi yang itu bisa memaksimalkan supaya WhatsApp bisnis Bapak Ibu itu bisa mendatangkan banyak konsumen ya, paling nggak potensi konsumen. Nah, dengan cara apa? Nah, kalau tertarik nanti Bapak Ibu silakan bisa pilih di websitenya Right ya, layanan WhatsApp marketing. Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya. Nah, persyaratannya apa saja untuk website dan media sosial ya, Bapak Ibu harus punya alamat email, logo usaha dan konten ya, di mana masing-masing ini sebetulnya bisa dibuat ya, masing-masing ya udah gampang sekarang bikin email, bikin logo dan konten itu sudah tersedia semua di internet, bisa diikuti saja. Nah, untuk khusus WhatsApp, WhatsApp marketing itu Bapak Ibu perlu untuk eh, akun WhatsApp bisnis yang sudah aktif minimal 3 bulan. Jadi kalau belum punya, harus buat dulu WhatsApp bisnis, lalu diaktifkan paling tidak selama 3 bulan. Setelah itu baru nanti sudah bisa terhubung ke sistemnya kami untuk bisa menghadirkan, mendatangkan banyak calon konsumen untuk Bapak Ibu. Syaratannya.
Baik, mohon tunggu, ada masalah teknis. Oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kunjungi website right.co.id. Lalu Bapak Ibu silakan pilih nih, mau buka usaha baru ya. Ini yang sebelah kanan yang tadi ya, ada 4. Misalkan mau buka usaha baru, pilih yang kanan. Nanti Bapak Ibu silakan isi data dirinya ya, nama BUMDES-nya untuk BUMDES, nomor HP-nya, alamatnya, pilih kategorinya mau apa. Mau bengkel, parkir, laundry, otomotif, atau agen ekspedisi, logistik. Nah, ini dipilih aja. Nanti setelah dipilih, Bapak Ibu akan dihubungi langsung oleh tim Right untuk proses selanjutnya. Nanti akan dijelaskan mengenai teknisnya, bagaimana cara mendirikannya, investasi dan proyeksi penghasilannya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya mau menggunakan layanan Right yang tadi ya, yang sebelah kiri, sama nih Pak Bu, silakan kunjungi website Right, pilih yang layanan, isi data sama seperti tadi. Nah, di sini udah ada nih bawah, nanti bagian bawah layanannya mau apa aja, mau dashboard, aplikasi pembukuan, RightPay, website, media sosial, WA. Nah, ini tinggal dipilih aja. Dan ini boleh lebih dari satu ya Pak Bu. Jadi misalnya mau ambil 2 layanan boleh, mau ambil layanan dan juga peluang usaha itu boleh. Nanti tinggal langsung aja kunjungi website Right, langsung dipilih. Nah, linknya ini mungkin langsung saya share juga nih di kolom chat ya, Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan pendaftaran nih di website kami. Nah, itu. Oke, sambil misalnya ini sekarang Bapak Ibu bisa nih di handphone masing-masing atau di laptopnya bisa coba buka ya tadi websitenya right.co.id. Nah, lalu bisa pilih yang diinginkan atau dibutuhkan, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Nah, ini Pak Bu, kami ada program nih menarik Pak Bu. Kita ada program bonus saldo RightPay. Nah, Bapak Ibu silakan nih yang hadir pada webinar ini atau yang kemarin ya sudah hadir juga. Itu kita punya bonus saldo lumayan nih Pak Bu, 250.000. Secara cuma-cuma dengan syarat Bapak Ibu mendirikan salah satu dari usaha yang tadi saya sudah paparkan. Jadi bisa bengkel, parkir, laundry ataupun logistik ya tadi bisa, atau otomotif. Nah, itu nanti ketika usahanya sudah berjalan, sudah live ya, sudah mulai usahanya, kita kasih tanda selamat gitu ya. Dalam bentuk saldo RightPay 250.000, nanti langsung bisa digunakan. Nah, jadi sambil Bapak Ibu pilih tadi mau usaha yang mana, silakan nih Bapak Ibu udah bisa langsung download dan daftar RightPay nih. Tinggal scan di layar ini, di layar kita, atau Bapak Ibu bisa kunjungi link yang di-share oleh tim Right di kolom chat. Nah, pendaftarannya gratis Pak Bu, RightPay, jadi nggak ada biayanya ya. Kalau mau daftar dan gunakan langsung sekarang bisa. Tapi kalau misalnya khusus untuk BUMDES itu nanti ada program khusus daftarnya melalui website Right ya, seperti yang tadi saya udah jelasin. Nah, kedepannya kita ada 3 peluang usaha baru nih Pak Bu, yang coming soon. Tapi satu sudah ada ya, yang kendaraan listrik. Kita sedang menjajaki juga peluang usaha agen asuransi desa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi agen asuransi dan bisa mendapat insentif dari setiap nasabah atau warga desa yang mendapatkan proteksi asuransi. Nah, selain itu distributor kendaraan listrik ini sudah ready ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti milih yang otomotif tadi, itu selanjutnya Bapak Ibu bisa mau jadi agen penjualan kendaraan listrik ya, sepeda listrik, motor listrik, itu sudah bisa sekarang. Yang ketiga yang kita sedang jajaki juga, kita sedang ada pengembangan usaha desa wisata ya, improvement desa wisata. Itu yang sedang akan kita hadirkan juga. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu khususnya BUMDESA ya dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat desa.
Semoga juga bisa maju sama-sama dan sukses bersama. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kembalikan ke Mas Alif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri atas materinya, bermanfaat banget. Jadi emang di desa itu banyak banget potensinya ya, itu dari otomotif, parkir, dari logistik, semua ada. Tinggal kita aja bagaimana menangkapnya ya, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, yaitu tanya jawab. Kalau saya cek nih di kolom chat sudah ada beberapa teman-teman yang nanya ya. Kalau misalnya ada, boleh juga langsung unmute aja atau enggak raise hand. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung silakan. Oke, yang pertama dari mana nih? Ya, yang dibutuhkan BUMDes adalah kerjasama permodalan, sebab banyak BUMDes yang ide usahanya bagus tapi anggaran dana desa kecil. Apalagi ini dari Bapak siapa? Masih ada? Bapak Rudiana, BUMDes mana nih? BUMDes Asaka Domas. Mungkin bisa dibahas Pak, jawab Pak Fikri, mungkin ada permodalan dari PT RAI. Iya, terima kasih Pak. Pak siapa tadi ya? Rudiana. Pak Rudiana. Oh ya, Pak Rudiana. Jadi mengenai skema pembiayaan ya, itu nanti ada sesinya tersendiri Pak Rudi. Jadi nanti ketika Bapak tertarik dengan salah satu atau lebih dari satu yang tadi saya paparkan, di awal ini Bapak silakan pilih dan juga tentukan nih salah satunya apa aja. Nah, tapi khusus untuk ini bocoran nih Pak Rudi, kalau Pak Rudi tertarik untuk mendirikan usaha bengkel, tadi kan ada salah satu usahanya tuh bengkel ya, bengkel motor. Ini bisa tanpa modal Pak. Nah, ini promo nih. Kalau Bapak itu tertarik untuk mendirikan usaha bengkel, ini bisa tanpa modal Pak Rudi. Nah, monggo kalau memang nanti mau mendirikan usaha bengkel, silakan seperti instruksi yang tadi saya udah jelasin ya. Kunjungi website sekarang right.co.id, pilih yang sebelah kanan. Kalau peluang usaha berarti yang sebelah kanan, pilih yang bengkel motor Pak. Nanti otomatis Bapak akan dihubungi oleh tim right untuk follow up pendirian usahanya. Nah, kalau mau bengkel ini bisa tanpa modal Pak, tapi kalau yang lain nanti ada skemanya gitu. Jadi sebenarnya sekarang Bapak Rudi ini tinggal pilih mau yang mana, daftar dulu Pak, itu dulu aja. Daftar ini nggak ada biayanya kok. Jadi daftar, pilih, nanti akan dihubungi oleh tim right. Kalau boleh tahu di mana lokasinya Pak Rudiana? Boleh diketik Pak Rudiana, lokasi desanya, mungkin dari kabupaten, kecamatan, provinsi. Jika masih ada ya, ada waktu luang. Sementara kita lanjut dari Budian kalau di desa saya, BUMDesnya agak susah. Ya, kita juga dari RED memang tidak menutup kemungkinan kita nggak selalu nggak harus BUMDes, kita juga bisa untuk pribadi, UMKM dan korporasi. Ya, mungkin saya nambahin untuk yang BUMDes tadi ya Pak. Bu ya, jadi di sini BUMDes ini konsepnya itu sebagai business center. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ternyata Bapak Ibu bukan dari BUMDes ya, atau misalnya BUMDesnya belum ada atau belum aktif. Itu nanti ada di kami kalau memang Bapak Ibu bukan BUMDes, yang penting diisi aja wilayahnya di mana. Nah, harusnya sih di desa ya, karena kalau di luar desa memang belum menjadi prioritas kami Pak. Jadi kalau lokasinya di desa, nanti kami yang akan menghubungkan ke BUMDesnya untuk bisa disinergikan dengan BUMDes setempat. Begitu. Karena konsepnya BUMDes itu sebagai business center, jadi nggak harus BUMDes yang menjalankan usahanya. Bisa jadi Bapak Ibu kalau mau mendirikan PT atau CV atau badan usaha pribadi, nanti disinergikan dengan BUMDes yang ada di desa Bapak Ibu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ada lagi pertanyaan tentang penyaluran pupuk dan peternakan yang langka? Oke, ya untuk pupuk ini kita sedang dalam pembahasan nih Pak Bu. Jadi kemarin itu sudah juga ada 2 area ya yang request untuk pupuk. Jadi kita sekarang sedang merumuskan bagaimana supaya usaha pupuk ini bisa kami fasilitasi. Jadi saran dari kami, ikuti terus nih perkembangan di kami di RIDE ya, webinar-webinarnya, maupun nanti akan dibuatkan grup ya
grup untuk tindak lanjut mengenai proses kerjasama ini di Live. Jadi nanti pantau terus saja untuk yang pupuk, kami akan siapkan fasilitasnya nanti. Baik, terima kasih Pak Ferry. Lalu ada satu lagi saya tertarik dengan bengkel menjadi agen suku cadang. Nah, apakah bisa Pak Fikri? Bisa Pak, langsung aja Pak. Jadi nggak perlu menunggu, saat ini langsung buka websitenya Ride. Nanti ini saya kirim lagi linknya sekarang ya, ride.co.id. Langsung pilih, kalau bengkel berarti yang sebelah kanan, peluang usaha ya. Isi data, pilih yang bengkel motor. Nah nanti setelah itu akan dihubungi oleh tim Ride untuk langkah selanjutnya. Baik, boleh disebut mungkin Pak dari wilayah mana Ya, ya? wilayah. Ahmad, sebenarnya ada banyak sih yang langsung mempertanyakan untuk aktivasi RightPay dan untuk aplikasi Osmar. Boleh mungkin langsung Pak. Ya, sama Pak. Jadi kalau untuk RightPay sama Osman mendaftar di websitenya Ride, tapi yang sebelah kiri, yang layanan, itu dipilih aja aplikasi pembukuan ya untuk Osman dan aplikasi PPOB RightPay. Nah, kalau udah daftar, nanti akan dihubungi oleh tim Ride, langsung diaktifkan. Nah, jadi nggak perlu khawatir, nanti akan langsung diaktifkan dengan data-data yang Bapak Ibu sudah daftarkan melalui website. Nanti aksesnya juga akan dibuatkan. Nanti kalau untuk RightPay sama Osman, nanti akan ada aksesnya, username sama passwordnya. Nanti password itu bisa diganti Bapak Ibu. Tinggal diganti aja dengan password sendiri ya. Nanti itu gampang caranya, akan dipandu oleh tim kami nanti yang akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang semuanya silakan buka website Ride, pilih aja mau yang mana ya, nanti akan dihubungi ya oleh tim Ride. Baik, mantap. Terima kasih Pak Fikri. Ada nih dari Pak Firdaus. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya sudah daftar untuk usaha bengkel. Kebetulan ada unit usaha BUMDes kami yang sudah berjalan di bengkel motor. Mungkin boleh disebut Pak Firdaus dari wilayah mana? Kalau masih ada. Nah, untuk teman-teman bisa nih berarti ikuti seperti Pak Firdaus di sini. Untuk langsung aja daftar lewat aplikasi, lewat website Ride. Oh iya sudah Pak, ini Apakah masih ada di Kabupaten Bandung Pak, Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari Pak. untuk Pak Firdaus boleh tahu apa di daerah mana Iya Pak, dan gimana Pak? BUMDesnya bagaimana? Silakan, Itu kan Pak baru Firdaus. berjalan 1 tahun ini sih Pak, di bengkel motornya. Di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Pak. Pak Firdaus, maaf tidak ada suaranya. Kamera udah terlihat. Iya ya. Di Kabupaten Kalau Bandung misalnya Pak. kendala boleh dicat aja. Oh iya siap. Boleh Pak Firdaus mungkin lewat chat aja, jadi nggak ada suaranya. Lalu untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Desa Nenglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Boleh cerita Pak Firdaus, di BUMDes sudah ada usaha berjalan ya? Ntar kita hubungi ya Pak Firdaus. Pak Saifuddin, BUMDes saya pilih bengkel motor. Bagaimana harga suku cadangnya bisa bersaing dengan yang lain? Mohon penjelasannya. Boleh dijawab Pak Fitri? Iya Pak, Pak Firdaus sama Pak Aep ya, ini udah ngisi di web belum ya? Kalau misalnya udah, tinggal menunggu aja Pak, tunggu hilal Pak. Nanti itu tim Ride akan menghubungi segera Bapak ya untuk tindakan selanjutnya. Jadi terima kasih Pak kalau sudah memilih. Jadi nanti nextnya itu kan pembahasannya teknisnya, dari mulai harga suku cadang kalau yang bengkel, atau bagaimana proyeksinya, terus bagaimana ini bisa dijalankan. Nah ini nanti akan ada departemen yang berbeda yang akan menindaklanjuti request dari bapak-bapak ya. Jadi ini daftar dulu aja Pak, nanti akan ada proses selanjutnya Pak. Termasuk nanti juga biasanya kalau memang udah mengerucut, kita akan melakukan survei nih ke lokasi ya. Surveinya bisa daring dulu ya, misalnya video gitu kita, atau bisa jadi kita datang langsung ke lokasi Pak. Semoga menjawab nih Pak Firdaus, Pak Ayep. Dan yang terpenting jangan lupa daftar dulu di web
Baik, terima kasih Pak Fikri atas jawabannya. Untuk jangan lupa teman-teman ada link absensi yang bisa dijawab. Pak Firdaus nanya lagi, untuk usaha bengkelnya masih sederhana, bengkelnya masih dikelola oleh pengurus di lokasi. Oke, Pak Firdaus karena sudah mengisi di website, ntar kita bisa bahas lebih lanjut. Mulai perkebunan. Oke, dan lalu sedikit info untuk teman-teman yang sudah ada di sini, kita seperti yang sebelumnya dibilang, kita rutin untuk setiap hari Senin dan hari Rabu jam 10. Untuk webinar yang terdekat adalah di hari Senin minggu depan, yaitu tanggal 17 Juli. Nah, untuk misalnya mungkin masih penasaran, bisa ntar masuk lagi, ikut lagi teman-teman ini. Di info juga ke teman-teman Indonesia yang lain, temu itu UMKM, kalau tentang webinar ini. Oke, baik. Apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak, bisa kami tutup. Ya, cukup ya. Oh ya Pak, saya tambahan Pak. Jadi Bapak Ibu ini selain daftar di webnya Ride, yang untuk Ride Pay ini sebaiknya daftar semua nih. Jadi soalnya ini kan nggak ada ini ya persyaratan khususnya ya. Jadi sebisa mungkin minimal itu daftar yang Ride Pay. Jadi kalau misalnya belum ada kebayang saya mau buka usaha apa atau misalkan layanan teknologi apa yang mau saya gunakan. Nah, kalau untuk Ride Pay ini sebetulnya bisa untuk siapa aja. Jadi semua peserta di hari ini sih saran saya mendaftar di Ride Pay aja. Jadi minimal tuh buka website Ride, pilih yang kiri, yang layanan, pilih yang daftar Ride Pay PPOB. Karena lumayan Pak Bu, itu bisa memberikan penghasilan tambahan nih buat Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Mungkin sebelum kita tutup akan ada sesi foto bersama. Boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya untuk sebentar aja. Kita nggak usah malu-malu, right? Untuk sesi foto bersama, kita tunggu. Apakah sudah bisa? Ya, halaman pertama 3, 2, 1. 3, 2, 1, gaya yang lain, gaya baru. 3, 2, 1. Mantap. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa supaya materi hari ini bermanfaat dan juga berkah. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami ini. Untuk Zoom ini sendiri tidak langsung kita tutup. Teman-teman boleh isi link absensi yang kami share di kolom chat, atau mungkin langsung aja cek ke website Ride untuk daftar. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.